Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, masih semangat ya? Ya, harus semangat. Meski kita perkuliahan jarak jauh ya. Ya, baiklah. Materi kita untuk mata kuliah perkembangan peserta didik kali ini adalah tentang perkembangan remaja. Remaja ini Anda semua sudah mengalaminya ini ya, masa-masa remaja. Ya baik, kita mulai dulu dari pengertian remaja. Remaja itu yang seperti apa ini? Ya, kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu adolescence atau dalam bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk masak menjadi dewasa. Ini pengertian secara asal-usul kata ya atau secara etimologis. Nah, dalam makanya istilah remaja dengan adolescence itu seringkali disamakan. Ya. Jadi adolescent ini sama dengan remaja ya, yang menggambarkan seluruh perkembangan remaja ya, baik secara fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Ya. Remaja atau adolescence. Nah, ada istilah lainnya yang juga untuk menunjukkan pengertian tentang remaja, yaitu pubertas. Atau pubertas, puber. Kata puber. Puber ini dari bahasa Latin, yaitu kata pubes, yang artinya rambut kelamin. Ini bukan rol ya, ini bukan pornografi, tapi ini memang asal usul katanya gitu ya, etimologinya begitu ya dari bahasa Latin, artinya itu. Yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder ya, yang menekankan pada perkembangan seksual. Ini arti dari pubertas. Dengan kata lain, pemakaian kata pubertas ya, sama dengan remaja, ya, tetapi lebih menunjukkan pada perkembangan seksualnya atau pubertas ya. Hanya dipakai dalam hubungan dengan perkembangan bioseksualnya. Nah, Rock tahun 91. Harlock menyatakan bahwa awal remaja ini berlangsung kira-kira dari usia 13 sampai 16 tahun ya. 16 atau 17 tahun ya. Dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Itu masa usia matang secara hukum. Jadi kalau di negara kita ya usia 17 tahun kan sudah bisa buat KTP ya. Itu artinya sudah dianggap dewasa gitu. Sudah bisa mempertanggungjawabkan segala tindakannya ini. Nah, sehingga masa ini memang masa yang sangat singkat ya, masa remaja hanya beberapa tahun saja. Nah, Harlock juga mengidentifikasi ciri-ciri remaja. Ciri remaja. Yang pertama adalah bahwa masa remaja ini sebagai masa yang penting ya, atau periode penting. Karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku dan akibatnya jangka panjang. Juga akibat fisik dan psikologisnya. Jadi apa yang terjadi di masa remaja ini akan punya akibat yang panjang, baik dari sisi sikap dan perilakunya ya, karena di sini terjadi pematangan jati diri. Ya. Jadi proses pencarian jati diri kemudian akan menuju pematangan jati diri, sehingga periode ini penting. Periode fisik pada masa remaja sangat cepat ya, dan disertai dengan cepatnya perkembangan mental, ya, sehingga menimbulkan adaptasi mental, penyusuan mental ya.
dalam bentuk sikap, minat, dan nilai-nilai. Jadi perkembangan fisik yang cepat disertai dengan pengembangan psikis, mental yang cepat, ya ini yang menjadikan remaja akan cepat juga membentuk sikap, minat, dan nilai-nilainya, ya, atau membentuk jati dirinya gitu. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan, masa transisi, ya. Peralihan atau transisi dari anak-anak ke dewasa. Mereka harus segera meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, masa anak-anak mereka, ya. Dan kemudian mempelajari pola-pola perilaku baru, ya, dan sikap baru, ya, untuk menuju kedewasaan. Jadi transisi ini dari anak-anak ke dewasa, ya. Ya, anak-anak ya bukan, ya. Dewasa juga belum, ya. Jadi masa-masa transisi ini, peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai masa perubahan. Nah, karena disitulah akan mengalami banyak perubahan-perubahan, ya. Dari segi fisik, ya, sikap, perilaku, itu juga terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar, ya, yang berbeda dengan sebelumnya, ya. Harlock ini menyebut ada 4 macam perubahan, yaitu perubahan emosi, perubahan tubuh, ya, minat, peran, perubahannya minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Jadi perubahannya cepat, ya, perubahan dan perubahannya itu cepat, ya. Nah, sehingga sering kita jumpai misalnya ketika anak-anak kok orangnya atau anaknya ini aktif sekali, ceria sekali, gembira sekali. Tapi begitu masuk ke masa remaja kok berbeda, ya. Kadang-kadang lebih senang berdiam diri di rumah, ya, melamun, ya. Nah, ini perubahannya begitu cepat, ya. Kadang-kadang orang tua bingung, anakku ini biasanya orangnya kok tadi gini. Ini yaitu karena transisi untuk menuju perubahan, ya. Masa remaja sebagai masa pencari identitas, ya. Remaja mulai mendambakan identitas diri, ya, dan tidak puas lagi, ya, dengan menjadi sama seperti teman-teman sebayanya pada usia anak-anak. Dulu mungkin pada masa anak-anak, ya, ingin sama dengan teman-temannya, ya. Bermain apa misalnya layang-layang, ya, layang-layangnya harus, ya, dengan temannya, ya, sama, ya, seperti punya temannya gitu, ya. Minta dibelikan layang-layang ke orang tua yang sama seperti temannya gitu, ya. Pada masa remaja ini sudah tidak lagi begitu, ya, tidak ingin sama, ya, dengan teman-temannya, dia ingin berbeda. Nah, itu proses pencarian identitas gitu. Namun adanya sifat yang kedua, ya, ambivalen tadi, dalam beberapa kasus menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Remaja berusaha untuk menunjukkan siapa diri dan perannya dalam kehidupan masyarakat, ya. Kadang-kadang dilema, ya. Itu tadi, anak-anak ya bukan, dewasa ya belum, ya. Seringkali pencarian ini mengalami kebingungan, ya, krisis identitas. Saya ini siapa, ya? Saya ini siapa? Ini pertanyaan penting yang biasanya sering menghantui para remaja, ya. Mencari dirinya itu siapa, ya. Nah, sehingga ya kadang-kadang sifatnya masih ambivalen, ya, masih dua, ya. Kadang-kadang gembira, ya, gembira sekali bahkan. Kadang-kadang ya mudah bersedih, ya, mudah melamun, dan sebagainya, ya. Itu kan dua hal yang dilema, ya. Ini sebenarnya remaja ini orangnya periang atau pendiam sih. Kadang-kadang periang, ya, dengan suatu hal tertentu, tiba-tiba dia menjadi seorang sangat periang. Tapi di sisi lain, ya, karena sebab tertentu dia menjadi sangat pendiam misalnya. Nah, sehingga belum bisa diidentifikasi ini sebenarnya anak ini anaknya periang apa pendiam gitu, ya. Itu namanya masih periode pencarian identitas, ya, jati diri. Nah, masa remaja juga masa-masa yang bermasalah, ya. Pada masa ini memecahkan masalah pada masa ini sudah tidak lagi sama dengan masa-masa sebelumnya, ya, masa anak-anak, ya. Pada masa anak-anak mungkin masih dibantu oleh orang lain, orang tua, oleh kakaknya, oleh saudaranya, ya. Tapi pada masa ini, ya,
dia ingin berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak ingin lagi tergantung pada bantuan orang lain ya, walaupun terkadang belum bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi ya karena berusaha keras ingin menyelesaikan masalah sendiri, tapi ternyata tidak bisa, dibantu nggak mau, ini kadang-kadang menjadi bermasalah bagi dirinya sendiri. Ya ini mungkin sering kita lihat contoh-contoh remaja ya, begitu ya. Ada masalah di sekolah, PR saja. Kalau pada masa anak-anak kan bisa langsung tanya ke orang tuanya, ke kakaknya ya. Tapi remaja dia ingin menyelesaikan PR-nya sendiri. Tapi ternyata susah PR-nya, sulit ya, berusaha keras ya. Tapi ternyata tidak bisa juga ya. Dan mau bertanya enggan ya, atau malu ya, masa sudah besar masih tanya terus sama orang tua, sama kakak misalnya, ya, ini bisa menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Masa remaja juga sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan ya. Pada masa ini sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Stereotip negatif tersebut ya mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Remaja menjadi sulit melakukan peralihan menuju dewasa. Pandangan ini juga sering menimbulkan pertentangan antara remaja dengan orang tua karena perbedaan sudut pandang ya, dengan orang tua ya biasanya ya konflik antara orang tua dan remaja. Nah, contohnya misalnya bagi remaja naik sepeda motor ya, karena muda, masih merasa masih muda, tenaganya kuat ya, masih konsentrasinya masih full penuh konsentrasi, naik sepeda motornya cepat ngebut gitu ya. Nah, sementara orang tua menasihati, kalau naik sepeda hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut ya, usah cepat-cepat lah. Nah, ini kan maksud baik orang tua ya, agar anaknya hati-hati. Tapi anaknya, wah masuk naik sepeda motor jangan alon-alon kayak mbah-mbah misalnya. Ini kan memandang nasihat orang tua dengan sudut pandang yang negatif gitu ya. Itu yang bisa menimbulkan konflik antara remaja dan orang tua. Selanjutnya masa remaja juga bisa sebagai masa yang tidak realistik ya. Pada masa ini cenderung memandang dirinya dan orang sebagaimana yang diinginkan. Jadi keinginannya, egonya tinggi. Jadi segala sesuatu itu ukurannya adalah dirinya ya. Sehingga cenderung tidak realistik ya. Hal ini menyebabkan emosi meninggi dan apabila yang tidak diinginkan itu, apabila yang diinginkan itu tidak sampai, mudah tersinggung, mudah marah. Nah, ini biasanya gitu ya remaja ya. Idealismenya tinggi, cita-citanya melangit ya. Kalau sesuatu kira-kira kok tidak sesuai dengan idealitasnya itu, ya, dia akan mudah tersinggung, ya. Mudah marah. Ya. Nah, tapi kemudian nanti semakin bertambah pengalaman, maka kemampuan berpikir rasionalnya akan semakin realistik ya. Nah, semakin menuju pandangan-pandangan yang realistik ya, tidak terlalu idealistik ya. Masa remaja sebagai ambang menuju kedewasaan ya. Ini masa-masa menjelang dewasa ya. Mereka merasa gelisah ya untuk meninggalkan masa belasan tahun lah, usia belasan tahun ya. Sementara mereka belum cukup untuk berperilaku sebagai orang dewasa. Mereka mulai berperilaku sebagai orang dewasa ya, sebagai dalam aksara perbaikan ya, sehingga dapat diceritakan sebagaimana yang diinginkan. Nah, ingin menceritakan diri sebagai orang dewasa ya, tapi belum cukup ya bekal untuk menjadi orang dewasa ini. Nah, jadi masih diambang ya, masih mau masuk gitulah, masuk dewasa. Tapi tanda-tanda kedewasaan sudah mulai kelihatan gitu ya, masa ambang menuju dewasa. Nah, sehingga ya bisa dicirikan secara umum ya, remaja ini biasanya ya masa-masa yang penuh kegelisahan, banyak keinginan tapi banyak yang tidak terpenuhi ya, sehingga gelisah ya. Ingin ini ingin itu ya, tapi kemampuan belum ada ya. Minta orang tua ya, kalau minta terus ya tidak baik ya, tidak enak ya.
tapi kemampuan dirinya sendiri mau memenuhi kebutuhannya juga belum ada kemampuan ya, sehingga dia gelisah ya. Juga masa-masa konflik ya, masa-masa pertentangan ya, terutama dengan orang tua ya, seperti tadi ya saya contohkan itu ya. Juga masa-masa ingin tahu, ya, mencoba segala hal yang belum diketahui ya. Jadi rasa ingin tahunya, ya, curiosity-nya itu tinggi sekali remaja ya, sehingga ingin coba-coba ya. Kalau coba-cobanya hal yang positif, itu yang bagus ya, sehingga ya, jangan sampai ya, atau harus terhindar dari coba-coba yang negatif ya, coba-coba yang bagus-bagus saja itu. Nah, kemudian menyukai tantangan, petualangan, ini suka remaja ya, tantangan apa? Di bidang olahraga, apa di bidang petualangan ya, petualangan alam ya, ini masa remaja biasanya suka ya. Terus masa-masa berfantasi, berimajinasi ya, ke depan nih, ingin jadi apa ya, pengen apa ya, itu ciri khas remaja ya, sehingga remaja ya sering kita lihat sering melabun ya, berfantasi. Nah, sehingga biasanya remaja ini banyak menghasilkan karya-karya puitis gitu ya, puisi-puisi atau cerita-cerita imajinasi ya, itu remaja ya. Juga suka berkelompok ya, mereka dengan teman sebaya ya, semakin bisa kerjasama ya, karena mereka ya senasib ya, sama-sama sedang memasuki masa-masa transisi ya, mereka ya banyak berkumpul atau berkelompok dengan sesamanya. Nah, berikutnya kebutuhan remaja ya, dengan berbagai persoalan tadi di atas ya, dengan masalah-masalah yang dihadapi di atas ya, masalah remaja membutuhkan ya kebutuhan-kebutuhan yang khas remaja gitu ya, kebutuhan untuk perkembangannya ya. Yang jelas pertama kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisik ya, makan, minum ya, dan sebagainya ya, perlindungan diri ya, ini semua manusia di kelompok usia putri ini ya. Dan kebutuhan psikologis ya, yang khas remaja ya, itu kebutuhan untuk memiliki sesuatu. Ini, tadi itu ya, cita-citanya sangat tinggi ya, keinginannya tinggi sekali ya terhadap sesuatu ya, apapun ya, apa benda, apa keterampilan, apa keahlian tertentu ya. Juga kebutuhan akan cinta dan kasih sayang masa remaja ya. Cinta dan kasih sayang secara orang tua ya, kasih sayang ya saudara-saudaranya ya. Kebutuhan akan keyakinan diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi dia ingin menjadi sosok yang penuh dengan kepercayaan diri ya, dan kemudian melakukan aktualisasi diri ya, sehingga remaja biasanya ya selalu ingin ya mengaktualisasikan diri ya, dalam berbagai bentuk ya. Aktualisasi diri secara fisik ya, misalnya kalau dia hobi olahraga ya aktualisasi di dunia olahraga, hobi seni ya, musik ya, aktualisasi diri di dunia musik ya, dan sebagainya ya. Itu penting bagi remaja ya, aktualisasi diri ya. Ya, secara lebih khusus kebutuhan remaja juga bisa dipilah-pilah ya. Kebutuhan organik ya, makan minum, kebutuhan emosional ya, kebutuhan untuk mendapatkan simpati ya, pengakuan dari pihak lain ya, kebutuhan berprestasi atau achievement, need of achievement ya, yang didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ya, sekaligus menunjukkan kemampuan psikologisnya ya. Nah, sehingga remaja sedang kuat-kuatnya ya untuk berprestasi, stamina-nya untuk mencapai prestasi ini sedang tinggi-tingginya remaja ya. Sehingga masa-masa ini sangat optimal kalau seandainya dia punya potensi kemudian dimaksimalkan ya, pada masa ini ya, bisa cepat ya. Juga kebutuhan untuk mempertahankan diri ya, mempertahankan eksistensinya ya, keberadaan dirinya ya, sehingga kalau ada suatu hal yang kira-kira kok mengganggu eksistensi dirinya ya, dia akan cepat melakukan defense ya, melakukan pertahanan diri ya, sehingga mudah ya, bereaksi ya. Ini remaja seringkali ya reaktif ya, ada sesuatu sedikit langsung dia bereaksi itu dalam rangka untuk self defense ya, mempertahankan diri. Nah, kemudian masalah-masalah remaja ya, ini masalah-masalah khas yang dialami oleh remaja pada umumnya itu. Yang pertama adalah upaya merubah sikap dari anak-anak ke sikap orang dewasa. Ya, tadi itu ya, bocah gajek gitu ya, kalau istilahnya orang Jawa itu. Masih ragu-ragu
dari anak-anak ke dewasa ya. Anak-anak ya tidak, ya dewasa ya belum ya. Ini. Juga kesulitan menerima perubahan fisik ya. Dia, tiba-tiba tumbuh kumis misalnya kalau laki-laki. Wah, koyak tua ya misalnya. Jadi seperti orang tua yang sudah punya kumis ya, ini kadang-kadang wah, karena kumisnya dicukur, potong ya, biar tidak terasa tua. Juga hubungan dengan fungsi seks ya. Pada masa remaja fungsi seksualnya sudah mulai mengalami kematangan gitu ya. Menuju kematangan. Sehingga kadang-kadang ya ini kok gini ya. Punya saya kok gini ya, gini ya. Nah, itu. Nah, sehingga perlu penjelasan ya tentang fungsi seksual ini ya. Ini biasanya di mata pelajaran biologi ada ini ya. Mengapa remaja fungsi seksualnya seperti ini. Jika masalah yang ditimbulkan akibat upaya adaptasi emosi. Ya, remaja semangatnya menggebu-gebu ya, tinggi ya. Kadang-kadang emosinya tidak terkendali. Akibatnya ya bisa bersikap dan berperilaku yang overacting ya, atau lancang ya. Ya suka berperilaku yang ya berlebihan gitu ya, lebih gitu ya, remaja ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan norma atau nilai ya, yang tidak sesuai dengan orang tua ya. Tadi perbedaan sudut pandang ya tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai kehati-hatian dan nilai-nilai remaja yang ingin tampil beda gitu ya, ingin tampil sesuai dengan dirinya sebagai remaja ya, atau seringkali ya, beda dengan orang tua. Nah, lalu dengan berbagai ciri khas dan masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja itu, bagaimana sekolah berperan ya terhadap remaja dalam menjalani masa-masa perkembangannya ini? Ya, beberapa hal yang bisa diperankan oleh sekolah adalah pertama, pencapaian tugas melalui kelompok teman sebaya. Jadi banyaklah memberi tugas-tugas kelompok kepada remaja ya, karena mereka sedang semangat-semangatnya berkelompok ya. Senasib, seusia ya, perasaan yang sama ya, masa-masa sama-sama sedang menghadapi problem yang sama ya, mereka akan ya selalu senang berkelompok ya, sehingga kita lihat kalau remaja itu kemana-mana bareng-bareng gitu ya, gurta-gurtuk ya, itu ciri khas kolektivitas di kalangan remaja ya. Nah, itu bisa dioptimalkan oleh guru di sekolah ya, dengan memfasilitasi mereka dengan tugas-tugas kelompok ya, sehingga nanti bisa beraktualisasi secara positif dalam kerja-kerja atau tugas-tugas kelompok. Kemudian juga memfasilitasi remaja untuk mencapai kemandirian pribadinya, menjadi sosok pribadi yang mandiri ya. Karena itu peralihannya anaknya bukan, dewasa ya bukan ya, masih mencari bagaimana kemandirian dirinya akan dibangun ini. Jadi memfasilitasi remaja untuk mencapai kemandirian. Dan tak lupa ya pengembangan keimanannya pada Tuhan, ini penting ya, sebagai fondasi juga ya bagi para remaja untuk menghadapi masa-masa perkembangannya yang penuh problematika tadi ya, atur ya, agama itu ya, taatan pada agama ya, penting ya sebagai fondasi ya bagi remaja untuk menghadapi problem-problem di atas ya. Tidak semua masalah yang dihadapi remaja bisa diselesaikan secara teknis, secara psikologis ya, secara biologis ya, tapi ada hal tertentu yang bisa diselesaikan secara agama, ya, secara religius ya, dengan sudut pandang spiritual gitu. Ini juga penting bagi para remaja. Nah, begitu para remaja materi kita hari ini. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi bersama ya. Terima kasih.